Pimpinan izin mungkin dari buruh. Bisa 1 menit pimpinan izin. Saya bicara dulu ya, Iya. Adek, sebagai pimpinan di sini Dek, atau yang bawa kita, saya minta ini kan kita datang ke sini Dek, Oh iya, siap. untuk tentunya menyampaikan aspirasi yang kita sudah sampaikan ke kami ke DPRD Sulsel. Kalau saya rekomendasi Bu, kalau bicara 1 menit sebentar, iya, ada lagi pembicaraan. Sebentar. Iya. Jadi ini biar terarah Adek. Kenapa yang hadir di sini ada Komisi 5, Komisi 7, Komisi 9. Itu semua sekaitan dengan apa yang Adek sudah sampaikan ke kami. Komisi 7 itu terkait dengan juga selalu yang sampaikan BBM dengan Pertamina. Itu juga ada di sini Ibu Andi Yuliani Paris. Nanti bisa menjelaskan. Juga terkait dengan pendidikan tenaga kerja. Jadi sudah kalau saya Dek tapera cukup. Kalau nanti tinggal bikin tertulis apa yang kita mau sampaikan itu menjadi bahan untuk kakanda kita untuk nantinya bagaimana dengan pemerintah selanjutnya seperti itu. Jadi sekarang dengan waktu ini kita manfaatkan. Sekarang yang terkait dengan pendidikan, tenaga kerja dan Pertamina. Silahkan. Mohon izin pimpinan. Izin pimpinan. Mungkin dari buruh mungkin kasih saya waktu 7 menit aja Bu. 7 menit aja. Ya. Kalau saya upayakan untuk sesingkat-singkatnya. Ya namanya penyampaian aspirasi, kalau memang tidak diterima aspirasi kami, mending bubar forum ini. Ya artinya kalau memang kita mau diterima untuk aspirasi kita, itu kan ini sudah ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya Fikasianus Icang, saya Ketua DPC KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Makassar. Yang pertama ada 3 hal yang saya mau suarakan. Yang pertama terkait dengan tapera, yang kedua terkait dengan persyaratan pembuatan SIM itu harus ada BPJS Kesehatan, yang ketiga persyaratan SKCK itu harus juga memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah, yang saya hormati para anggota DPR Republik Indonesia dan seluruh peserta di forum ini. Jadi terkait dengan tapera ini sebenarnya Pak, di Sulawesi Selatan tadi pimpinan sudah sampaikan pemerintah sudah menggelontorkan anggaran 119 triliun. Sebenarnya kalau para anggota DPR turun ke lapangan melihat kondisi untuk KPR rumah, sebenarnya itu jauh daripada kata KPR. Kenapa saya bilang jauh dari kata KPR? Kami survei ke lapangan, bertemu dengan developer, pengelola perumahan. Pembangunan perumahan tipe 36, tipe paling terendah itu menghabiskan budget 80 juta sampai dengan 100 juta. Dijual ke masyarakat kecil itu seharga 160 juta, 170 juta. Ketika mengambil cicilan di bank, itu berapa cicilannya selama 15 tahun itu mencapai 300 juta. Lantas di mana subsidinya? Kalau seperti itu, ini fakta di Sulawesi Selatan. Nah, seharusnya pemerintah dalam hal ini ketika mengambil kebijakan, lihatlah ke lapangan, lihatlah apa yang terjadi di masyarakat. Di Sulawesi Selatan, khususnya kenaikan upah, di tahun 2024 hanya naik 30.000 sampai 40.000 rupiah. Kemudian dibebankan tapera dengan memungut 3%, 2,5% itu dari pekerja, 0,5% dari perusahaan. 2,5% dari 3,6 juta itu 100 kurang lebih 100.000. Nah lantas mau gaji setiap tahun itu hanya naik 30.000. Di mana ininya letak keadilannya? Harusnya itu diperbaiki. Sebenarnya dengan gaji 3,6 sampai dengan 4 juta, ketika memang pemerintah mampu mengelola dengan baik wilayahnya dan menghasilkan income bagi pemerintah, saya kira bisa menghadirkan solusi untuk rakyatnya, khususnya untuk pekerja, apalagi pekerja informal. Nah, yang kedua, masalah pekerja informal ini di Sulawesi Selatan, khususnya saya ambil contoh di anggota saya di Porter, TK Bagasi, itu penghasilannya 1,8 juta sampai dengan 2,4 juta. Dan itu belum tercover BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kenapa sampai seperti itu? Ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Saya tegaskan, ketika gaji 3,6 juta sampai 4 juta, masyarakat sebenarnya bisa dapat rumah. Ketika KPR itu dirubah, percuma ambil bank. Ketika cicilannya sampai 300 juta, pekerja harus menyicil sampai 15 tahun, 20 tahun. Sudah dapat untung dari 160 juta, dikasih cicil, malah
berkali-kali lipat sampai tiga kali lipat, itu harus diperbaiki. Yang kedua, terkait dengan BPJS, ini saya agak lucu juga BPJS ini. Dengan memakai kita nilai bahwa memakai alat negara untuk menakut-nakuti masyarakat, yang kemudian contohnya dengan syarat SIM itu harus ada kartu BPJS. Saya tegaskan, untuk pekerja, siapa yang tidak mau untuk di cover oleh BPJS Kesehatan? Semua rakyat dan semua pekerja mau. Tetapi apa yang terjadi? Pendapatan pekerja itu tidak sebanding dengan pungutan-pungutan yang akan dipungut oleh pemerintah. Saya kasihkan permasalahan untuk BPJS Kesehatan. Saya pernah audiens dengan BPJS Pusat di Cempaka Putih. Itu BPJS di tahun 3 tahun terakhir dia defisit. Di tahun 2023 itu defisit 19 triliun. Apa permasalahannya? BPJS tidak menagih iuran masyarakat yang menunggak. Iuran yang di tahun 2000, tahun 2001 baru dimunculkan tahun 2023. Apa yang dibikin oleh BPJS? Tidak ada dibikin. Lantas kemudian data pribadi dari seseorang itu kemudian dimasukkan di sistem edabu yang bisa diakses oleh perusahaan. Bayangkan, data pribadi itu bisa dilihat oleh orang banyak. Saya HRD di sebuah perusahaan. Data daripada pekerja saya, data pribadi itu saya bisa lihat semua. Gitu. Terakhir pimpinan. Kemudian di kepesertaan BPJS ini ada 3, PBI, penerima upah, dan bukan penerimaan upah atau mandiri. Nah, PBI ini ada masalahnya lagi, Pak. PBI ini kan disubsidi oleh pemerintah. Nah, sekarang ketika ada salah satu anak yang kerja, anggaplah dengan gaji 3 juta, itu BPJS-nya secara otomatis tidak bisa digunakan. Karena dinilai apa? Ini sudah bekerja. Padahal ini anak ini yang bekerja dengan gaji 3,6 itu. Secara tidak langsung diperintahkan untuk daftar BPJS Mandiri. Nah, BPJS Mandiri ini kemudian dalam satu kartu keluarga itu harus terdaftar semua. Ke depan ini BPJS 50.000 per kepala. Jadi ketika 5 itu sudah 250.000 dengan gaji pekerja 3,6 juta. Bahkan ada yang tidak sampai dengan UMP. Ini harus, dan kemudian sekarang pekerja atau masyarakat mau ditakut-takuti dengan memakai alat negara itu kepolisian yang memiliki kewenangan. Kau urus BPJS, urus SKCA, urus SIM, harus ada BPJS-mu. Apa hubungannya kepolisian dengan BPJS Kesehatan? Tidak relevan. Tugasnya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. BPJS sudah ada badannya yang mengelola. Apakah BPJS sampai hari ini sudah becus? Ini kita bicara berdasarkan data. Boleh dihadirkan BPJS di sini dengan defisitnya 19 triliun. Itu. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Solusi saya terkait perubahan, perbaiki sistem KPR ini. Insya Allah itu ketika ini sudah terperbaiki, sudah bagus, itu pasti buruh atau pekerja masyarakat dengan gaji 3,6 juta, 4 juta bisa memperoleh rumah. Ini cuma karena biayanya yang terlalu mahal, Pak. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.